Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, kecelakaan di Jalan Tol Pandaan Malang kembali memakan korban. 2 orang tewas dan 6 luka dalam kecelakaan yang menimpa bus rombongan wisata siswa SMA 1 Negeri Porong. Seluruh korban dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Ambulan yang membawa jenazah korban meninggal dunia dan 6 luka-luka dalam kecelakaan di Jalan Tol Pandaan Malang, kilometer 72, tiba di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Korban meninggal dibawa ke kamar jenazah, sedangkan 6 korban luka mendapat perawatan intensif di ruang IGD. 2 korban meninggal dunia adalah Nafiri Arimbi Maharani, siswi SMA 1 Porong, 18 tahun asal Sidoarjo, dan Khairul 60 tahun pengemudi bus. Kesedihan mendalam tampak saat keluarga korban mendatangi kamar mayat. Selanjutnya jenazah pelajar usia 18 tahun ini diserahkan ke keluarga, sedangkan jenazah pengemudi bus masih menunggu kedatangan keluarga. Sebelumnya bus milik Pusdik Brimob yang mengangkut 31 siswa dan 2 guru rombongan wisata SMA Negeri 1 Sidoarjo menabrak pagar pembatas dan tiang petunjuk arah di Jalan Tol Malang Pandaan kilometer 72, Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Peristiwa terjadi saat bus yang melaju dari arah Porong Sidoarjo hendak menuju Kota Malang. Tepat di kilometer 72, bus tiba-tiba oleng dan menabrak pagar pembatas jalan dan berhenti setelah menabrak tiang penunjuk jalan dekat gerbang keluar Purwodadi. Kita pastikan dulu kebenarannya apa betul untuk kendaraan yang kecelakaan ini milik rumah sakit Brimob atau bukan. Nanti lebih lanjut setelah kami cek, karena kendaraan sudah dievakuasi. Karena di beberapa grup WhatsApp itu sudah banyak menyampaikan tentang kejadian yang ada di KM72 ini. Seluruh korban meninggal dunia maupun luka dievakuasi ke rumah sakit. Sejumlah anggota kepolisian dari Pusdik Brimob turun ke lapangan guna penyelidikan. Sampai saat ini, Satuan Lalu Lintas Polres Pasuruan belum bersedia memberikan keterangan. Nur Ramadan dan Dandi Ari Gafur melaporkan dari Malang dan Pasuruan. Sementara itu, saudara, 3 pelajar rekan korban kecelakaan bus Brimob di Tol Pandaan Malang mendatangi RSSA Malang. Kedatangan mereka untuk memastikan keberadaan dan kondisi teman mereka yang meninggal dunia. 3 teman sekolah korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus Brimob di Tol Pandaan Malang, kilometer 71, mendatangi Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Mereka mengaku datang ke RSSA Malang inisiatif sendiri setelah sebelumnya mendapat informasi dari sekolah telah terjadi kecelakaan dan korban dirujuk ke 4 rumah sakit. Mereka ingin memastikan kebenaran jika yang menjadi korban adalah teman mereka yang hendak berwisata ke Lembah Tumpang, Kabupaten Malang. Nggak ikut kegiatan Nggak ikut kegiatan. Enggak. Mau kegiatan apa Mbak tadi rencananya? Acara kelas Oh, acara foto buku kenangan Iya. itu. Kemana rencananya? ke Lembah Tumpang Malang. Oh, Mbak ini tadi dapat kabar dari sekolah gimana Mbak? Disuruh ke sini karena Kalau ke sini ini inisiatif kami sendiri. Terus pihak sekolah juga langsung ke sini tadi, begitu kabar-kabaran sama pihak sekolah. dapat kabar kalau ada teman jadi korban atau gimana Mbak? Dari korbannya sendiri. Kabar yang Mbak dapat infonya ada korban berapa luka, ada yang meninggal atau gimana? Enggak, itu cuman info kalau misal kecelakaan terus dilarikan kemana, makanya kita langsung ke sini. Dalam kecelakaan tersebut, 2 orang meninggal dunia, yakni pengemudi dan seorang siswi SMA 1 Porong Sidoarjo. Sedangkan 5 korban luka-luka saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSSA Kota Malang. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Saudara, diduga gara-gara sopirnya mengantuk, pikap di Lumajang terjun ke jurang di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS. Akibatnya pengemudi dan seorang rekannya terluka parah.
Evakuasi sulit dilakukan karena medan yang terjal dan curam di jurang dengan kedalaman 150 meter. Pikap yang jatuh berada di dasar jurang sedalam 150 meter di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS, tepatnya di Desa Ranupane, Kecamatan Senduro, Lumajang. Tak hanya melihat bangkai mobil, warga mendengar suara minta tolong dari dasar jurang. Petugas TNBTS dan warga menemukan 2 orang korban kondisi luka parah. Adalah Alif Alvan 39 tahun dan Rozikin 44 tahun, warga Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Menurut warga, kejadian itu bermula ketika korban hendak pulang ke Kabupaten Malang usai mengantar barang ke Jember. Sesampainya di lokasi yang jalannya menikung, kendaraan tetap melaju kencang sehingga jatuh ke jurang. Diduga sopir mengantuk hingga tak menguasai medan. Proses evakuasi para korban pun berlangsung dramatis karena warga harus menuruni dan mengevakuasi para korban dari jurang sedalam 150 meter. Teman korban yang jatuh di sana 2 orang, kernet dan supirnya. Jadi alhamdulillah walaupun kritis mereka masih bisa diselamatkan. Jadi warga masyarakat Ranupane bisa menolong warga kita yang ada di asal dari Malang. Kedalaman jurangnya? Kalau kedalaman jurangnya itu kurang lebih sekitar 100 meter. Ini pickup masih di bawah ya? Pickupnya masih di bawah, tapi kalau surat-suratnya kayak apa sudah dibawakan sama keluarganya. Kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Tumpang, Malang untuk mendapatkan perawatan medis. Nur Sali melaporkan dari Lumajang. Saudara, sejumlah pihak tak bertanggung jawab mulai memanfaatkan program makan bergizi gratis dengan menipu sejumlah pelaku UMKM dan pengusaha jasa penyedia makanan atau catering. Di Pasuruan, Jawa Timur, upaya penipuan itu digagalkan anggota Kodim 0819 Pasuruan dengan menggerebek bimbingan teknis ilegal tentang MBG dan menangkap 5 terduga pelaku. Banyak orang berminat punya duit tapi nggak tahu prosesnya bagaimana. Anggota TNI dari Kodim 0819 Pasuruan merekam kegiatan bimbingan teknis yang digelar di Lesehan Makan Terapung Desa Jeruk Kecamatan Kraton Pasuruan dalam bimbingan teknis ilegal tentang makanan bergizi gratis. Usai seluruh pembicara tampil, anggota TNI yang melakukan pemantauan mengambil alih acara dan memberikan penjelasan kepada puluhan peserta BIMTEK soal keabsahan BIMTEK tersebut. Beberapa orang akhirnya dimintai keterangan termasuk penyelenggara dan seorang pembicara yang mengaku utusan pemerintah pusat. BIMTEK itu ternyata tak berizin. Bahkan para peserta dimintai uang sebesar Rp600.000 hingga Rp1,4 juta untuk mendapatkan jatah program kerjasama MBG. 5 orang ditangkap anggota TNI ke Makodam 0819 Pasuruan guna proses lebih lanjut. Sementara itu, pejabat pelaksana tugas Kasih Polres Pasuruan Kota, Aibda Junaidi, membenarkan jika kelima orang tersebut masih diperiksa sebagai terduga pelaku penipuan. Ya, memang benar adanya terkait kasus penerbut dan saat ini masih dalam proses penyidikan. 5 terduga pelaku beserta korban saat ini masih dimintai keterangan oleh Satreskrim Polres Pasuruan Kota. Aparat mengimbau agar para pengusaha jasa penyedia makanan atau catering dan pelaku UMKM untuk tidak dengan mudah tergiur tawaran palsu program makanan bergizi gratis sebelum mendapatkan kejelasan program tersebut dari pihak berwenang. Dandi Argafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, diduga keracunan nasi gulai, 1 orang di Ponorogo meninggal dunia. Sementara 17 lainnya sempat dibawa ke puskesmas dan kini sudah menjalani rawat jalan. Tim Inafis dari Polres Ponorogo mendatangi rumah Miskun, korban meninggal dunia keracunan makanan warga desa Bondrang, Kecamatan Sawo, Ponorogo. Polisi meminta keterangan sejumlah saksi terkait penyebab kematiannya. Korban sebelumnya menyantap nasi gulai di acara selamatan tetangganya. Korban sempat dirawat di rumah sakit Yasvin Gontor, namun karena kondisinya kritis akhirnya meninggal dunia. Tak hanya Miskun, dari 90 tamu undangan, 46 orang mengalami gejala keracunan. Namun hanya 17 warga yang sempat dirawat di puskesmas karena mengaku pusing, mual, muntah hingga diare. Karena kondisinya sudah membaik, mereka dibolehkan pulang dan rawat jalan. Kalau saya itu sempat makan ya 1 piring, rasanya ya juga enak, tapi ya alhamdulillah saya enggak kena apa-apa, pusing enggak, tapi dari masyarakat banyak yang terkena. Ada yang aneh enggak, Pak? Muntah,
Itu. Ada yang aneh nggak rasanya waktu dimakan itu? Waktu dimakan itu rasanya enggak ada yang aneh. Sementara pemilik rumah mengaku tidak tahu pasti penyebab keracunan, sebab ia memesan dari jasa catering pengolahan kambing. Itu hajatannya apa, Pak? Tikir bidak, Mas. Tikir bidak. Terus undangannya berapa total itu? Kurang lebih 90, Mas. 90. Terus ini ada diduga karena keracunan itu apa? Kemungkinan karena apanya? Ya, kan sudah hasilnya kan sudah ketahuan. Ya tadi mungkin belum apa mboten ngertos anune. Itu pesen atau gimana, Pak? Pesen atau masak sendiri atau? Oh, pesen. Polisi mengambil sampel makanan hajatan berupa sate gulai kambing untuk diperiksa di laboratorium. Kebetulan ini sudah dimakamkan dan kita mengetahui informasi ini setelah dimakamkan. Apakah perkara ini harus ditindaklanjuti, kita lakukan bongkar mayat dan sebagainya, nanti tergantung hasil penyelidikan. Hingga kini polisi masih belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban, apakah karena keracunan atau faktor lain, sebab sampel makanan masih diuji di laboratorium. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara Polda Jawa Timur menangkap seorang pria pemilik panti asuhan di Surabaya atas dugaan pencabulan terhadap anak asuhnya. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena menduga korban pencabulan lebih dari 1 orang. Unit PPA Subdit 4 Renakta, Polda Jawa Timur menangkap pria berinisial NK berusia 61 tahun atas dugaan pencabulan di panti asuhan di kawasan Jalan Barata Jaya, Surabaya. NK ditangkap atas laporan seorang korban yang mendapat pendampingan dari Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto membenarkan korban kekerasan seksual di panti asuhan yang dilakukan oleh NK terduga pelaku masih terus dikembangkan polisi karena diduga lebih dari 1 orang. Saat ini sedang ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Ya, sedang didalami dan informasi yang kami terima sementaranya korbannya ini lebih dari 1. Ya, jadi sekali lagi kasus ini sedang didalami, korbannya lebih dari 1. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap terduga pelaku yang merupakan pemilik panti asuhan. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Di tengah gencarnya upaya menjaga ketahanan pangan, para petani di Jember justru dipusingkan dengan serangan hama tikus yang menyerang sawah mereka. Agar serangan tak semakin meluas, petani melakukan gerebek tikus dengan menyemprotkan bensin ke lubang-lubang tikus di pematang sawah. Area persawahan di desa Rambipuji, Jember ini tampak menguning, namun bukan akan memasuki masa panen melainkan rusak akibat serangan hama. Sebagian lahan padi di desa ini rusak parah akibat diserang hama tikus yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Tikus menyerang tanaman padi yang memasuki tahap baru berbuah. Tikus-tikus bukannya memakan bulir padi, melainkan menggigit bagian tangkai sehingga tanaman padi pun mati. Ganasnya serangan tikus membuat salah satu petani harus kehilangan 90% tanamannya. Jika biasanya lahan tanaman padi seluas 3.000 meter persegi bisa menghasilkan 2 ton padi, kini hanya memperoleh kurang dari 1 kintal saat panen. Parah. Hasilnya menurun. Kalau di ini kan luasan 300. Kalau katanya orang sini, kurang lebihnya 3.000 meter persegi. Ini biasanya menghasilkan 2 ton. Dan ini kemarin itu sisa-sisa penyerangan dari hama tikus itu menghasilkan 99 kilo cuman. Agar serangan hama pengerat itu tak semakin meluas, sejumlah petani melakukan penyemprotan bensin ke lubang-lubang di pematang sawah. 1 bulan kemarin bersama-sama, cuma karena intensitas serangan hama tikus yang luar biasa. Jadi rencana kami bersama 2 kelompok ini setelah panen bersama nanti sebelum masa tanam kita melakukan gerobokan lagi. Petani juga mengerahkan burung hantu untuk memburu tikus yang ditempatkan di beberapa titik untuk persawahan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, beragam cara budidaya ikan nila dikembangkan petani ikan konsumsi di Danau Ranu Kelakah, Lumajang.
Petani ikan nila mengembangkan cara budidaya sistem estafet, yakni tebar bibit hingga panen secara bertahap. Hal ini agar panen ikan nila jumlahnya tidak melimpah menyesuaikan minat pasar yang terbatas. Hampir setiap pagi, Danau Ranu Kelakah di Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang, diwarnai pemandangan sejumlah petani ikan keramba jaring yang berlalu lalang menggunakan sampan bambu. Di antara mereka ada yang baru saja datang dari lokasi keramba untuk mengirim ikan nila ke pelanggannya. Sebagian lagi baru berangkat untuk beraktivitas ke danau. Di danau ini ada 100 lebih warga desa Tegal Randu, Kecamatan Kelakah yang membudidayakan ikan konsumsi, terutama nila. Menggunakan media keramba jaring apung, para petani ikan memanfaatkan kawasan pinggir danau untuk budidaya ikan. Mereka membuat petak-petak jaring yang diapungkan menggunakan instalasi drum bekas. Di pinggir danau kedalaman air bisa mencapai 10 meter. Tak seperti budidaya ikan pada umumnya, para petani di Danau Ranu Kelakah ini menggunakan cara estafet. Sistem ini menggunakan cara tebar bibit hingga panen bertahap. Di setiap keramba jaring apung berukuran 5 x 5 meter. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan panen melimpah yang menyebabkan kerugian, sebab peminat nila di pasaran juga tidak stabil. Salah satu petani ikan, Surya, mengatakan, dengan sistem estafet, dari 20 keramba jaring ikan miliknya bisa panen tiap hari antara 10 sampai 20 kg untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Umumnya penjual ikan keliling dan warung makan sekitar Danau Ranu Kelakah Lumajang. Hampir keseluruhan budidaya ikan nila, Pak, karena pasarnya yang sudah tersedia. Belinya masyarakat sekitar sini, terus ada juga dari wisatawan yang datang ke danau ini. Surya membudidayakan nila sejak tahun 2016 lalu, yang harganya saat itu berkisar belasan ribu hingga Rp20.000 per kilogram. Saat ini harganya berkisar Rp28.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.